Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 20 Desember 2021 bersama saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita, agar semakin dekatlah kita pada penyelenggaran ilahi yang dijanjikannya. Kita awali hari ini dengan bersama-sama merenungkan sabda Allah dari Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kita mulai bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada salah seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Saudari-saudara, demikianlah pesan Injil hari ini yang mengajak kita untuk mempunyai kepasrahan atas penyelenggaraan ilahi. Sikap responsif dari Maria atas rencana Allah akhirnya membawa Maria menjadi pribadi yang semakin dikuatkan di dalam iman, harapan, dan kasih. Lewat berbagai macam pendampingan Allah, Maria dikaruniai banyak hal yang luar biasa karena imannya telah sedemikian dekat pada Allah. Kedekatan pada Allah itulah yang membuat Maria sungguh percaya atas apa yang dilakukan Allah padanya. Percaya atas karya Allah menghasilkan sebuah ketaatan dalam diri setiap orang. Kita pun harus sadar bahwa di hadapan Allah dan kehidupan ini, kita itu hanyalah hamba. Kita bukanlah penguasa segalanya. Maka yang perlu kita bangun adalah sikap menghamba. Artinya, kita bersedia melakukan apapun demi nama Tuhan. Kendati mungkin kesannya susah, tetapi jika itu sudah kehendak Allah, ya kita harus siap menerimanya. Maria, dia itu tidak tahu akan apa yang terjadi nanti, tetapi imannya menuntun dia untuk percaya atas pesan malaikat Gabriel. Dan satu hal yang bisa kita refleksikan adalah pasti hanyalah Allah yang punya rencana atas hidup kita masing-masing. Maka di minggu terakhir Advent ini, mari kita menyadari peran Allah yang menyapa kita. Rencana Allah adalah yang terbaik bagi kita. Yang perlu kita bentuk adalah sikap batin manusiawi kita, yaitu bersedia dan mau mendengarkan. Ini semua membimbing kita pada jalan menuju kedekatan dengannya. Semoga suara Allah masih bisa kita dengarkan dan hati kita siap untuk dituntunnya di segala jalan. Sebab Allah itu mampu menuntun kita di jalan lurus maupun belok-belok. Allah adalah penguasa segalanya dengan kasih yang menjadi dasar penuntunnya. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa, tuntunlah kami untuk tekun di jalan yang Engkau arahkan. Berilah kami rahmat keterbukaan hati agar mampu menangkap apa yang Engkau kehendaki agar bisa kami laksanakan. Berilah kami roh-Mu sehingga semakin tegaplah langkah kami dalam segala situasi hidup.
Semua ini kami mohonkan demi kemuliaan-Mu dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, keluarga kita, dan segala rencana kita hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.